Woi. Perkenalkan, nama saya Erin Wijaya. Saya bertugas di bidang operasi, tepatnya di unit Lead Rescue, dan saya sudah bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran kurang lebih hampir 20 tahun. Setiap hari, di sudut-sudut kota yang tak pernah tidur, ada sekelompok orang yang selalu siap menghadapi sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Ketika kebanyakan orang memilih menjauh dari bahaya, mereka justru berlari mendekatinya. Mereka rela menghadapi resiko, keluar dari kenyamanan, bahkan meninggalkan keluarga. Itu semua demi satu tujuan, yaitu menjadi garda terdepan dalam penyelamatan. Inilah petugas pemadam kebakaran, profesi yang sering dipandang sebelah mata, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan oleh semua orang. Dalam catatan sejarah, ada beberapa regulasi terkait dengan penanganan kebakaran. Dia disebut dengan regulasi of the Brandweer. Nah, jadi istilah Brandweer pada tahun sebelum 1919 itu merupakan istilah pemadam kebakaran non-institusi. Jadi masih dalam sifat sukarelawan. Pemadam kebakaran masih dalam sifat sukarelawan, yang mana siapa itu sukarelawan adalah masyarakat kampung. Jadi tahun 1919 ya itu terbentuk Brandweer Batavia secara instansi. Lantas bagaimana terbentuknya Brandweer Batavia? Seperti disebutkan sebelumnya bahwasanya sebelum tahun 1919 itu sukarelawan, maka penanganan kebakaran itu masih tidak profesional. Dan penanganan kebakaran waktu itu juga terbilang memiliki peralatan yang kurang mumpuni gitu ya. Penanganan kebakarannya masih menggunakan alat tradisional, seperti ketika ada tanda bahaya kebakaran mereka menggunakan kentongan gitu ya. Nanti ada kentongan dipukul oleh masyarakat, kemudian para masyarakat pada ngumpul loh buat memadamkan api kayak gitu. Terus memadamkan apinya pakai apa? Dalam regulasi itu ada yang namanya bambu lodong. Pakai bambu lodong, bambu panjang yang kemudian diisi air terus disiramkan, terus selanjutnya pakai ember, dan kemudian juga ada beberapa mesin pompa manual yang seperti juket-jungkit ya, dipompa seperti itu. Ini adalah alat-alat tradisional. Alhasil implikasinya dari keadaan yang ala kadarnya itu, terjadi sebuah kebakaran hebat di daerah Kramat Kuitang di tahun 1913, 1915, dan 1918. Pada puncaknya di tahun 1918 ini membuat gubernur kota Batavia ya, itu wali kota Batavia maksudnya itu agak sedikit murka gitu ya. Akhirnya dipilihlah seorang semacam pensiunan tentara dari Kenil, yaitu namanya Kolonel De Wise. De Wise ini yang kemudian merancang bagaimana pemadam kebakaran itu dibentuk seperti itu menjadi organisasi yang saat ini masih ada kayak gitu. Jadi The Wise merancang, karena dia orang Kenil tentara, maka kemudian pemadam kebakaran seperti tentara ya kan ya, disiplin dan lain sebagainya. Mulailah baru pada tahun anggaran 1919 pemerintah kolonial menggelontorkan dana untuk membentuk instansi Brandweer Batavia, membangun markas dan lain sebagainya, sehingga sekarang menjadi pemadam kebakaran yang lebih profesional. Seluruh perjalanan ini menunjukkan bagaimana pemadam kebakaran dapat beradaptasi untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang selalu berubah. Sejarah ini bukan hanya tentang peralatan, tetapi tentang dedikasi manusia yang tidak pernah padam untuk selalu membantu. Selain memadamkan api, pastinya tantangan seorang petugas pemadam kebakaran adalah melakukan evakuasi penyelamatan seperti bangunan runtuh, traffic accident, dan penyelamatan di ketinggian maupun penyelamatan di air. Itu adalah beberapa tugas-tugas yang menantang bagi seorang petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan tugasnya. Contohnya pada saat melakukan evakuasi penyelamatan traffic accident atau kecelakaan lalu lintas, si petugas harus sigap dan cepat untuk melakukan evakuasi penyelamatan. Pada saat melihat si korban terjepit, sulit bernapas atau kakinya sudah tidak bisa digerakkan, disitulah tantangan seorang petugas pemadam kebakaran
pada saat melakukan evakuasi penyelamatan. Sebenarnya sih pekerjaan kita itu nggak diharapkan oleh orang lain ya gitu ya. Soalnya kalau kita kerja otomatis kan ada musibah ya. Enaknya jadi pemadam kebakaran itu saya sendiri tuh merasa bangga karena tugas pemadam kebakaran menurut saya pribadi itu tugas mulia. Jadi tugas mulia kita itu menolong orang, kita dapat pahala. Yang penting intinya kita ikhlas dalam pekerjaan itu suatu kebanggaan buat saya pribadi gitu. Resikonya sebenarnya setiap pekerjaan pasti ada risiko. Khususnya di pemadam kebakaran itu resiko banyak, bahkan resiko lebih besar. Bahkan bisa menyangkut nyawa. Contohnya dalam kita pemadaman kebakaran, resikonya bisa kita terbakar. Kalau kita nggak hati-hati bisa ketiban tembok contohnya. Makanya dari setiap petugas pemadam itu sendiri harus dipersiapkan APD, alat pelindung diri. Dari pemerintah harapannya ya lebih diperhatikan lagi untuk damkar, karena tugas damkar itu resikonya lebih tinggi gitu. Perjalanan panjang pemadam kebakaran di Indonesia telah melahirkan generasi pemberani yang selalu siap menjawab panggilan darurat. Di setiap panggilan darurat ada kehidupan yang mereka perjuangkan. Di setiap sirine yang terdengar ada harapan yang ikut bergerak bersama mereka. Sudah saatnya kita lebih memahami peran penting pemadam kebakaran, bukan hanya saat terjadi kebakaran, tetapi sebagai penjaga keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menghargai, mendukung, dan memberikan ruang apresiasi bagi mereka yang selalu siap berdiri di garis terdepan. Menembus panas, menjaga harapan, bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi tentang menjaga kehidupan.